Kamu sering merasakan nyeri di bagian ulu hati. Sudah minum obat, tapi sering kambuh lagi. Mungkin kamu menganggap ini adalah penyakit mah biasa. Hati-hati, jangan disepelekan karena hal ini bisa berujung gastritis loh. Gastritis merupakan salah satu penyakit yang prevalensinya cukup tinggi di dunia. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mencatatkan gastritis merupakan 10 penyakit terbanyak di Indonesia. Penyakit mah dan gastritis sama. Dua penyakit ini serupa tapi tak sama. 80% penyakit mah tidak terdapat kerusakan pada dinding lambung. Namun pada gastritis terjadi peradangan pada lambung. Penyakit MAH atau dispepsia merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan gejala yang tidak nyaman pada perut bagian atas, biasanya disebabkan oleh kondisi asam lambung. Sedangkan gastritis atau peradangan lambung disebabkan oleh peradangan pada dinding atau permukaan lambung. Pada penyakit MAH, biasanya belum tentu terdapat kerusakan pada dinding lambung. Namun, apabila kita tidak atasi segera dan akan berjalan lebih lama, maka dapat menyebabkan terjadi kerusakan yang pada akhirnya menyebabkan gastritis. Gastritis dibagi menjadi dua, yaitu gastritis akut yang terjadi secara tiba-tiba dan sifatnya sementara, dan gastritis kronis yang terjadi secara perlahan dalam waktu yang lama. Makan pedas aman-aman saja tuh, karena lambung memiliki dinding yang kuat terhadap asam. Tapi kok bisa ya terjadi peradangan pada lambung? Infeksi, pola makan, dan gaya hidup tak sehat diduga menjadi penyebab gastritis. Dan ini penjelasannya. Pada lambung terdapat lapisan mukosa yang merupakan pelapis dinding lambung terluar dan berfungsi sebagai pelindung dari asam lambung. Jika lapisan ini lemah atau mengalami cedera, maka asam lambung dapat langsung mengenai dinding lambung dan dapat menyebabkan kerusakan hingga terjadi peradangan. Gastritis dapat disebabkan oleh infeksi bakteri. Sebagian besar penyebabnya merupakan infeksi bakteri Helicobacter. Selain itu, dapat disebabkan karena akibat dari penggunaan obat-obatan seperti obat pereda nyeri yang berlebihan, gangguan sistem imun, dan riwayat penyakit dari diabetes atau penyakit gagal ginjal dapat juga menyebabkan gastritis. Faktor pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat juga dapat menyebabkan pemicu terjadinya gastritis, seperti konsumsi alkohol berlebih, kebiasaan merokok, konsumsi makanan terlalu asam dan pedas, makan tinggi lemak dan juga garam secara berlebih, minuman berkafein, dan tentu saja stres. Akibat dari gastritis, kamu akan merasakan nyeri di ulu hati dan rasa tidak nyaman pada perut bagian atas. Cegukan bisa menjadi salah satu tanda penyakit gastritis ini loh. Bahkan, jika terdapat kerusakan parah, bisa menyebabkan muntah darah. Benar nggak sih? Paling sering gejala yang timbul adalah rasa perih pada bagian ulu hati, sehingga dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan, mual muntah, dan perut terasa penuh atau kembung. Bila asam lambung mengenai kerongkongan ataupun tenggorokan, dapat menimbulkan keluhan rasa panas di dada ataupun cegukan. Namun, peradangan lambung ini dapat terjadi tanpa gejala yang bermakna. Nyeri akibat gastritis kronis umumnya lebih ringan daripada gastritis akut, namun keluhan akan lebih sering dan dapat bertahan lebih lama dibandingin gastritis akut. Memiliki gejala tersebut yang berlangsung selama seminggu atau lebih dapat menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan yang lebih parah. Maka harus segera kita waspadai. Selain itu, apabila terjadi peradangan yang hebat sehingga dapat timbul luka atau bahkan perdarahan pada lambung, penderitanya dapat mengalami muntah darah ataupun tinja berwarna hitam. Ini menjadi peringatan bahwa Anda membutuhkan perawatan dokter segera. Dengan keluhan yang hampir sama dengan penyakit mah pada umumnya, gastritis tentu harus dibuktikan apakah terdapat peradangan atau tidak. Nah, teropong saluran cerna merupakan salah satu solusinya. Untuk mendiagnosis gastritis, maka kita harus bisa membuktikan adanya peradangan pada dinding lambung. Metode endoskopi yaitu esofagogastroskopi atau teropong saluran cerna atas dapat digunakan untuk bisa menentukan adanya peradangan pada lambung. Luka-luka kecil ataupun kemerahan pada mukosa lambung dapat menandakan adanya gastritis. Pemeriksaan ini biasanya bersamaan dengan biopsi lambung untuk dapat bisa melihat peradangan secara lebih jelas dan lebih lengkap.
Obat lambung dapat membantu penderitanya mengurangi keluhan yang dialami. Apakah dengan meminum obat lambung menjadi solusi terbaik? Peradangan lambung pada umumnya akan membaik dalam waktu 6 hingga 8 minggu selama kita dapat mengontrol asam lambung kita. Obat-obatan yang dikonsumsi berfungsi untuk menurunkan kadar asam lambung tersebut. Obat ini harus dikonsumsi selama 8 minggu dan harus dikonsumsi secara rutin, sehingga lambung dapat pulih dengan baik. Selain itu, obat-obat tersebut berfungsi untuk mengurangi keluhan yang kita alami. Selain itu, penyebab dari gastritis harus juga kita obati, seperti infeksi bakteri. Kita tambahkan antibiotik untuk mengatasi infeksi tersebut. Apabila akibat dari obat-obatan yang kita konsumsi, maka kita hentikan atau kurangi penggunaannya. Selain mengkonsumsi obat-obatan, pengidap gastritis juga perlu mengubah gaya hidup dan kebiasaan yang tidak sehat, sehingga dapat mempercepat penyembuhan. Misalnya, mengatur pola makan, menghindari makan makanan yang dapat menyebabkan gastritis bertambah, seperti berminyak, asam, dan pedas. Kurangi minuman beralkohol, teh, dan kopi, dan juga kelola stres Anda. Sekarang kamu tahu apa itu gastritis. Apakah rasa tidak nyaman di perutmu itu merupakan gastritis atau penyakit MAH biasa? Pastikan kamu berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan secara tepat. Diagnosis dan perawatan sesegera mungkin dapat mencegah penyakit memburuk dan menimbulkan komplikasi lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya.